Shalom. Shalom. Hari ini dikasih kenapa Pak? Apa kabar semuanya teman-teman di rumah? Semoga sehat selalu ya kan? Sehat selalu karena kalau sakit pasti di rumah sakit. Bro. Iya. Belum tentu. Kalau tadi tes positif. Ya, siapa tahu ya. Siapa Tapi tahu. kita selalu Tapi, berharap yang baik buat Ya, teman-teman. semoga tesnya negatif dan sehat terus lah. Sehat terus meskipun di rumah suntuk. Iya toh. Tapi harus tetap semangat, Semangat. jaga kesehatan dan juga tetap sukacita Sukacita terus. Kalau sukacita bawaannya pengen apa, Fik? Pengen ngajak mereka bersukacita juga. Gimana tuh caranya, Fiku? Dengan kita tanyain dulu, ada sukacita hari ini? Joy! Joy, joy, joy! 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 Joy, joy, joy! Sukacita, 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 owe, owe, sukacita, 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 owe, owe, yeay, 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 yeay. Sekali lagi Dio. Karena kurang semangat kayaknya. Karena mereka terlihat, ini apa sih kayak asing mereka melupakan vibes-nya Margo Yuda. Lupa karena sudah lama. Sudah lama, yuk sekali lagi. Tanyain deh. Ada sukacita hari ini. Joy, 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 joy. Sukacita, 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 owe, owe, sukacita, 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 owe, owe, yeah. Luar biasa. Tapi sebelum kita mulai ibadah remaja pada hari ini ya, Ya. kita mau berdoa dulu. Ya. Dipimpin oleh Mas Dio. Silakan. Terima kasih Viko atas kesempatannya. Karena mari kita semua berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal sampai akhir hingga lancar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Dan kita juga tahu ya Deo ya, kita bisa beribadah sampai hari ini, kita bisa sehat-sehat terus. Itu Karena anugerah Tuhan. iya, dan Tuhan juga cinta kepada kita. Dan kita juga mau membalas rasa cinta Tuhan dengan menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Mari teman-teman kita nyanyikan dengan musik. Iya, kita mau ambil sikap yang terbaik, kita mau duduk yang nyaman, kita mau ibadah dengan nyaman pada hari ini. Aku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih
rencanamu. Luar biasa Mas Dio. Langsung di hati itu adem gitu ya. Ser gitu. Karena kita sudah adem. Adem. Gimana kalau dipanasin lagi? Dipanasin lah pakai lagu-lagu yang ya, bersemangat. Biar sukacita lagi. Kita mau nyanyi apa Mas Dio? Apa Mas Iko? Duh, kamu tak tanyain malah lempar tanya. Ingat ya. Apa Mas? Hatiku percaya. Hatiku percaya karena Tuhan Yesus. Percaya Tuhan Yesus. Iya, tentu saja. Hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yuk teman-teman, boleh tepuk tangan, boleh goyang di rumah, bersuka cita, Gak usah malu, gak pakai malu. Karena gak ada temannya. Iya, karena sendiri. Iya, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih kesempatan itu. Iya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Yuk. Langsung. Lagu selanjutnya nih Mas Dio, biar tetap semangat lagi. Semangat. Allah sumber kuatku. Iya, karena Tuhan yang sudah memberikan kekuatan untuk terus bersemangat di rumah ya. Bukan hanya untuk daerah sumber. Iya. Tapi buat semuanya. Iya, gak cuma sumber, nusukan, Tulungagung. Mojo Songo juga, tenang aja, langsung semua saja. dapat. Semua dapat. Allah sumber kuatku. Check it out. Para pap. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku miliki di bumi. Hanya kau tak ku andalkan. Tak ku andalkan. Kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya.
surga. Oh ya, yang ku miliki bumi hanya kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Luar biasa ya Mas. Luar Dwi. biasa. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatmu, Allah sumber kekuatan kita semua. Jelas. Dan sebentar lagi, dan ini yang membuat kita lebih kuat lagi dalam iman kita. Habis ini kita akan masuk ke dalam firman. Pembawa firman. Dan itu pembawa firmannya baru bersiap-siap di belakang. Ya, sudah siap. Dan kita juga mau menyanyikan satu lagu lagi. Sebelum kita firman kita akan menyanyikan sebuah lagu. Iya, satu lagu. Sebuah lagu. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu bencana hatiku, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita menyanyikan lagu ini dari awal dengan hati yang lebih siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, kau selalu memberi
sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku memberi sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk menerima taburan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ketika Tuhan memberikan kami waktu untuk dapat mendengar serta merenungkan firman-Mu yang dapat menyegarkan kami, yang dapat memberikan kami semangat dan motivasi untuk kami terus melanjutkan hidup dengan berbagai pergumulan yang kami hadapi saat ini. Kami percaya ya Tuhan, firman-Mu dapat menjadi suluh dalam kehidupan kami, menuntun membimbing kami sehingga kehidupan kami dapat sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami pada saat ini, sehingga dalam persekutuan ini kami dapat merasakan taburan firman-Mu, mengingatnya dan juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang Kau pakai ya Tuhan untuk mengantarkan firman-Mu, mari Tuhan Kau berkati. Sehingga apa yang telah dipersiapkan dapat menjadi sarana untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pasti Bapak Ibu Saudara, saudara-saudara pernah mendengar yang namanya NATO. Ya, NATO itu sebuah aliansi atau pakta yang terdiri dari negara-negara di Atlantik Utara. Tapi bukan itu yang mau saya bicarakan ya. NATO di sini adalah N. Saya lihat kepean dulu ya, saya lupa ya. No action, talk only. Nah, no action, talk only. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa artinya no action, talk only? Tidak ada action, hanya ngomong saja. Nah, itu. Barangkali Bapak Ibu Saudara, saudara-saudara kemudian bisa langsung mengingat dengan cepat siapa-siapa saja yang kehidupannya isinya hanya NATO, no action, talk only. Banyak ngomongnya, enggak ada aksinya. Barangkali kayak Butejo ya. Ya, barangkali kayak Butejo. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari pada persekutuan kita pada malam atau saat ini dengan tema move, bergerak. Ya, bergerak, move. Bersama-sama kita akan memaknai tema move atau bergerak ini dalam terang firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Timotius pasalnya yang keempat ayat 12. 1 Timotius
pasalnya yang keempat, ayat 12. Saya akan bacakan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dan para pendengar, penonton atau yang hadir dalam persekutuan ini, hidup kita ini seperti yang tadi saya katakan di awal, ada yang mengisinya hanya dengan perkataan saja tanpa tindakan, tapi ada juga yang sebaliknya, kebanyakan tindakan tanpa kata-kata. Akhirnya hasilnya sama-sama tidak baik. Terlalu banyak kata-kata, tidak ada aksi, berarti tidak ada progres. Terlalu banyak aksi, tidak ada kata-kata, yang terjadi adalah tidak ada komunikasi yang baik. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perkataan ini adalah sebuah komunikasi, perlu berimbang dengan tindakan, perlu berimbang dengan yang namanya aksi, sehingga kehidupan ini bisa berjalan dengan lebih baik antara tindakan atau sikap dan juga dengan perkataan. Dua hal ini perlu untuk seimbang dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu pertanyaannya bagaimana caranya supaya bisa seimbang? Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita pada sore atau malam hari ini, Rasul Paulus memberikan surat kepada Timotius. Siapa Timotius ini? Siapa Rasul Paulus? Rasul Paulus adalah seorang rasul yang Tuhan pakai untuk memberitakan firman Tuhan, khususnya bagi bangsa-bangsa yang non-Yahudi. Timotius adalah rekan sekerja atau bisa dikatakan murid dari Rasul Paulus. Rasul Paulus memberikan surat kepada Timotius dengan tujuan atau dengan dalam rangka penggembalaan. Dalam suratnya Paulus kepada Timotius yang pertama, atau bisa dikatakan 1 Timotius, kitab 1 Timotius, ada 3 hal di sana. Yang pertama tentang penggembalaan pelayanan yang ada di gereja. Oleh karena itu di dalamnya dalam kitab 1 Timotius ada tentang doa, ada perilaku, syarat penilik jemaat dan lain-lain. Dan yang kedua adalah arahan dari Paulus kepada Timotius, khususnya dalam rangka pelayanan atau persekutuan. Nah, arahan dari Rasul Paulus kepada Timotius ini dimulai dari diri Timotius. Jadi setelah Paulus menerangkan medan pelayanan itu seharusnya seperti apa, yang berikutnya adalah langkah pertama yang perlu Timotius lakukan itu apa? Langkah pertama yang perlu Timotius lakukan itulah yang menjadi bacaan kita pada saat ini dari 1 Timotius pasalnya yang keempat ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dari sini kita bisa melihat bahwa penting untuk melakukan sesuatu yang besar itu dimulai dari diri sendiri. Sesuatu yang besar yang ada di sekitar kita, keluarga kita, sekolah, lingkungan persahabatan kita, teman-teman kita. Bahkan nanti kita, jikalau ada saudara-saudara yang sudah terjun dalam dunia pekerjaan, itu semuanya dimulai dari diri sendiri. Oleh karena itu Rasul Paulus
dalam suratnya ini menginginkan Timotius untuk tidak memulai pelayanannya dengan menuntut orang lain ini dan itu, tetapi memulai pelayanannya Timotius dengan motivasi dari dalam diri. Apakah itu motivasinya? Apa pesan Paulus tentang motivasi pelayanannya Timotius? Pertama, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, usia muda. Usia muda ini menjadi sebuah persoalan bagi sebagian orang. Kenapa? Karena dunia ini ada banyak gambaran tentang yang namanya orang berpengalaman, orang berhikmat, orang yang pintar. Ada yang menggambarkan orang pintar itu dengan yang menggunakan kacamata. Walaupun tidak semua orang yang menggunakan kacamata itu pintar, ya. Ada orang yang menggambarkan orang-orang yang bijak, orang-orang yang memiliki banyak pengalaman, itu digambarkan dengan rambut yang putih, jenggot putih, kumisnya putih, sosok yang tua. Gambaran ini adalah seorang yang sudah merasakan asam manis garam dunia. Seorang yang tua. Nah, saudara-saudara yang terkasih, seorang yang muda seringkali dianggap sebagai seorang yang kurang berpengalaman. Betul. Kenapa? Karena orang-orang yang lebih tua daripada orang-orang yang muda, itu mereka lahir lebih dahulu, sehingga merasakan segala sesuatunya lebih dahulu. Kita kalahnya hanya karena kita baru lahir, gitu ya. Jadi bukan kalah karena yang lain-lain, tetapi karena waktu yang tidak bisa diubah-ubah. Ya sudah, karena dari sononya seperti itu. Kita karena waktu sehingga kita menjadi muda. Artinya akan ada progres, akan ada proses ke sana bahwa nanti kita akan menjadi tua dan kita akan memiliki pengalaman. Itu yang pertama ya. Jadi muda dikatakan kurang berpengalaman. Oke, enggak apa-apa, enggak masalah. Kita perlu mengakui itu, tetapi jangan sampai menganggap kemudaan itu sebagai sebuah hambatan, adalah sebuah faktor yang perlu untuk kemudian diabaikan, apalagi melihat anak-anak muda itu dengan rendah, dengan sebelah mata. Kalau urusan pengetahuan bisa jadi anak-anak muda jauh lebih luas pengetahuannya daripada orang-orang yang sudah lebih dahulu lahir. Contohnya saja, zaman dulu orang yang mengedit video itu hanya beberapa. Tetapi sekarang dengan adanya sebuah aplikasi yang lagi ngetren saat ini, hampir semua orang, banyak sekali, bahkan yang muda-muda bisa edit video. Bukan lagi ngedit foto, tetapi edit video. Lebih kompleks, memasukkan berbagai unsur, banyak hal, sehingga video itu menjadi lebih baik, lebih menarik untuk ditonton. Itu karena apa? Karena pengetahuan. Tetapi pengetahuan yang digunakan tanpa hikmat itu bisa berbahaya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, menjadi muda bukan berarti kemudian dipandang rendah. Dan kita sebagai orang muda bukan berarti kemudian kita memandang diri kita rendah. Tetapi kemudaan itu juga jangan dipakai sebagai alasan untuk kita menuntut orang lain menghargai kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus meminta Timotius untuk tidak memandang dirinya Timotius itu rendah. Karena Timotius masih seorang yang sangat muda. Paulus mengajak Timotius untuk Timotius menjadi teladan, menjadi contoh yang ada di depan. Dalam hal apa?
Yang pertama dalam hal perkataan. Kata-kata yang bisa dipegang, kata-kata yang jujur, janji yang bisa ditepati, dapat dipercaya, tidak ada tipu muslihat, kata-kata yang bisa membawa motivasi dan bisa memberi semangat, kata-kata yang tidak menyakiti hati. Orang-orang muda perlu untuk menjadi contoh di depan dalam hal kata-kata. Itu artinya apa? Setiap orang perlu untuk belajar berkata-kata yang baik dan benar. Kemudian dalam hal tingkah laku. Jadi bukan hanya perkataan tetapi juga dalam hal sikap atau tingkah laku. Sikap yang keliru akan mempengaruhi kehidupan. Contohnya saja, kita dulu waktu SD atau waktu kecil, saat kita duduk itu pasti diarahkan oleh guru supaya duduknya itu dalam posisi yang benar, posisi yang baik. Kenapa? Karena kalau menjadi kebiasaan duduk dalam posisi atau sikap yang keliru, nanti tulangnya bisa bengkok, tulang belakangnya. Atau ada bagian-bagian punggung yang sakit. Sama halnya dengan sikap hidup. Ketika sikap hidup ini menjadi keliru, akan mempengaruhi keseluruhan hidup kita, relasi kita dengan orang lain. Dan relasi itu bisa menjadi sakit. Putus relasinya antara satu dengan yang lain, rusak relasinya. Karena apa? Karena sikap yang keliru. Berikutnya teladan dalam kasih. Ini adalah soal hati dan keutuhan hidup. Hati yang diliputi dengan kasih tentu akan terpancar. Bagaimana kebaikan hati yang tulus itu bisa dirasakan oleh orang-orang lain. Contohnya saudara, seekor anjing ketika saudara memberikan hati kepada anjing itu, memberikan makan, ngajak dia main, menemani dia sepanjang hari, tentu anjing itu nanti akan berubah. Mulanya dia mungkin tidak akrab menjadi sangat akrab dan menjadi tidak bisa lepas dari saudara. Menjadi manja. Pengennya gendong kalau sering diajak gendong. Pengennya main kalau sering diajak main. Pengennya makan kalau sering diajak makan. Ketika saudara memberikan hati kepada seekor anjing, dia juga akan memberikan hatinya, bahkan hidupnya. Dan tentu saja hal ini menjadi daya tarik bagi binatang-binatang lain. Karena apa? Ada suatu hal yang bisa terpancar yang menjadi medan magnet bagi binatang lain untuk mendekat kepada saudara. Begitu pula juga dengan kasih. Ketika seseorang memiliki kasih saudara, terpancar dimulai dari dalam hatinya, maka dia akan menjadi magnet. Orang-orang di sekitarnya akan senang dengan dia. Orang-orang di sekitarnya mau bekerja sama dengan dia. Ketulusan, kebaikan juga akan dia dapatkan. Menjadi teladan dalam kasih itu artinya bagaimana hidup yang utuh itu penuh dengan kasih. Dan yang terakhir, keteladanan dalam kesetiaan dan kesucian. Setia ini artinya atau sinonimnya bisa dikatakan taat, punya pendirian yang teguh. Pendirian yang benar menurut Kristus. Suci itu artinya tanpa noda, tanpa celah. Bagaimana menjalani hidup dengan berpendirian benar dalam Kristus. Yang taat, yang setia, tidak berpaling ke kanan ataupun ke kiri. Dan suci menjaga hidup. Saudara-saudara, anak-anak muda sering dikatakan sebagai masa-masa atau usia-usia orang-orang yang masih mau dan banyak sekali energinya untuk menggapai kenyamanan-kenyamanan hidup. Tapi Rasul Paulus mengajak Timotius untuk berbeda. Lepaskan segala kenyamanan hidup, jadilah teladan di tengah-tengah, mulai dari dalam dirimu, di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah pekerjaanmu, di tengah-tengah masyarakat. Jadilah teladan dalam segala hal. Bergerak, tema hari ini, move. Ini bisa dikatakan sebagai be active, aktif, tidak hanya ngomong, tetapi perlu ada tindakan. Tetapi juga di sisi lain juga waken, menggugah. Move itu artinya juga waken, menggugah.
yang saat ini juga kita rasakan, menggugah kita, para muda, untuk bisa menjadi teladan di depan, memberikan contoh dalam hal kasih, tindakan, kesetiaan, kesucian, dan juga dalam perkataan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang muda, mari bersama-sama kita menghargai kemudaan kita. Jangan menganggap diri kita menjadi rendah atau lemah, tidak punya pengalaman. Tetapi mari hargai diri kita sendiri. Dan mulailah untuk terjun, terlibat dalam segala hal yang ada di sekitar kita. Karena dengan kita terlibat, dengan kita terjun, dengan kita mengambil bagian dalam sebuah program, kegiatan atau aktivitas apapun, pengalaman kita akan bertambah. Kita akan dibentuk oleh Tuhan menjadi pribadi yang lebih baik. Sehingga kita bukan menjadi pribadi yang hanya bisa ngomong saja, tetapi kita juga bisa bertindak. Bukan hanya sekedar bertindak saja, tetapi kita bisa memiliki komunikasi yang baik. Dalam perkataan pun juga baik. Sehingga kehidupan ini bisa seimbang antara perkataan dan juga dengan tindakan. Memang ini bukan sebuah proses yang mudah apalagi instan. Tidak sama sekali. Ini adalah proses seumur hidup. Oleh karena itu bersabarlah dan siapkan selalu semangatmu. Sehingga dalam segala aktivitas apapun, terjunlah di dalamnya, ambil bagian, belajarlah di sana. Pakailah pengetahuan yang saudara miliki, sehingga ke depannya saudara bisa menjadi pemimpin, saudara bisa menjadi anak Tuhan yang benar-benar memancarkan kasih Kristus melalui perkataan dan juga melalui tindakan. Tuhan memberkati. Tetap bergerak, be aktif, dan tetap di dalam kasih Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita hening sejenak, meresapi firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada saat ini firman Tuhan tentang kehidupan Timotius dan pelayanannya menyadarkan kami bahwa kami muda. Memang Tuhan, kami belum banyak pengalaman. Kami memiliki pengetahuan-pengetahuan yang belum kami aplikasikan. Tapi tidak apa ya Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk bisa menghargai diri kami yang masih muda ini. Mampukan kami ya Tuhan yang masih muda ini untuk berani mengambil bagian dalam setiap aktivitas, kegiatan. Baik itu di rumah, di gereja, di tengah masyarakat ataupun di lingkungan pekerjaan. Sehingga kemudaan kami bukan menjadi alasan untuk kami memandang rendah diri kami. Tetapi kemudaan kami dapat menjadi sarana untuk kami bersemangat belajar, membentuk diri dalam kasih Kristus. Kami percaya ya Tuhan, Roh Kudus-Mu memampukan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Mas Nuk atas firman-Nya tadi yang sudah memberitahu kita untuk lebih aktif lagi. Move. Enggak cuma bicara ya kan. Tadi apa? NATO apa itu? No action, talk only. No Tidak ada aksi, hanya berbicara. Kalau bahasa Indonesia tong kosong nyaring bunyinya. Itu. Itu. Air beriak tanda tak dalam. Nah, ada lagi air susu balas air. Nilai setitik merusak susu sekendil. Kan itu sudah melenceng jauh ya. Melenceng jauh. Jadi ya tadi sebagai pencerah. Sang pencerah. Sang pelurus. Langsung saja ini karena tidak terasa, sudah terasa. Sudah terasa. Kuota pasti sudah limit. Beda.
Iya, kita sudah sampai di Penghujung acara. sudah di Penghujung akhir ibadah remaja pada hari ini. Tapi sebelumnya kita mau tutup dengan doa dong. Karena tadi diawali dengan doa, ditutup juga dengan doa dari dan doa penutupnya the special special guest. Mas Viko. Oke, siap, langsung siap. saja. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu sepanjang kami beribadah pada hari ini ya Tuhan. Kau telah membimbing kami dari awal hingga akhir. Dan terima kasih juga atas firman-Mu yang luar biasa untuk kehidupan kami ya Tuhan. Bantu kami untuk menerapkan setiap firman-Mu yang telah disampaikan hari ini. Dan Engkau berkati juga kegiatan kami selanjutnya. Berkati keluarga kami, masa depan dan cita-cita kami ya Tuhan. Dan juga ampuni segala kesalahan dosa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan juga sebelum pulang ke rumah masing-masing. Itu kan udah di rumah masing-masing. Iya. Sebelum di close ya toh. Sebelum di close Kita mau pengakuan iman rasuli bareng-bareng. pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung di atas Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. bangkit Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan. Minggu depan atau? See you. Ya benar. Iya.